Al-Faslul Khamisu, bermula pasal yang kelima, fil batni wa hifdhihi, di dalam perut dan menjaga perut. Bagaimana cara menjaga perut? Gitu. Summa alaika, kemudian wajib atasmu ya talibal akhirati, wahai orang yang mencari akhirat, orang yang mencari, wa talibal ibadah, yang mencari ibadah, bihifdzil batni waslahi, dengan menjaga perut dan memperbaiki perut. Maksudnya perbaiki biar six pack gitu? Bukan. Memperbaiki perut itu bukan olahraga. Maksud di sini itu bukan jaga perut. Fa inna wasyaqul a'dha, maka sesungguhnya hifdzul batin itu paling beratnya anggota. Maka sesungguhnya batin itu paling beratnya anggota, islahna, diperbaikinya, alal mujtahid, atas orang yang sungguh-sungguh menjaga perut. Maksudnya ngejaga dari yang masuk. Faktaruha ma'unatan wa syughlan, dan paling banyaknya a'dha, apanya, biayanya dan kesibukannya. Fungsinya banyak perut ini. Fa'adhamuha dararan wa atharan, dan paling besarnya mudarat dan atharnya itu perut. Dan ahul manfa' wal ma'adin, karena sesungguhnya perut itu sumber, wal ma'adin sumber. Wa minhu tahijul umur fil 'adu, dan dari perut tahijul umur, bergerak oleh segala perkara, fil'atai, pada anggota, min kuatin wa dhufin wa ifatin wa jimahin, menahmi dari kuat dan lemah, wa ifatin dan terjaga, wa jimahin dan liar, menahmi dan seumpamanya. Fa'alaika, maka wajib atasmu idan ketika itu, karena perut itu tahijul umurul ada, bisyanatihi, dengan menjaga perut, anil haram wa syubhat, awalnya dari yang haram dan syubhat. Jaga perut kita, jangan sampai makan yang haram dan jangan sampai makan yang syubhat. Beda. Sumahan fudulil halali, kalau ngejaga dari haram wajib, terus ngejaga dari yang syubhat, nah itu fadilah, warok namanya. Kemudian ngejaga an fudulil halali tsaniyan, dari yang lebihnya barang halal kedua, ini namanya zuhud. In kanat laka himmatun fi ibadatillah ta'ala, jika ada bagimu oleh semangat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Amal haramu, maka ada pun bermula yang haram, syubhatu dan syubhat, wa inna ma'alzamu kata janub anhu, maka hanya saja wajib akanmu menghindari dari yang haram. Dia salah satu umurin, karena 3 perkara wajib dihindari, jangan sampai perut kita masuk sesuatu yang haram. Apa alasannya? 3. Awaluha, bermula pertama, hadran minari jahannam, karena menghindari dari neraka jahanam. Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayasla sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan ladina, akan harta anak yatim secara zalim, hanya saja makan dia, di dalam perutnya akan api neraka dan bakal masuk dia ke neraka sa'ir. Orang yang makan harta anak yatim, nggak ada di sini, nggak ada ya. Itu yang punya yayasan yatim piatu, atau punya apa namanya itu? Yayasan yatim piatu. Hati asuhan tuh, hati-hati. Nyomot jatah mereka itu termasuk makan harta anak yatim. Minta sumbangan, kayak sisanya dicomot, seperti ini, seperti itu. Nah, itu sama. Sumbangan buat anak yatim, comot. Atau seorang ibu yang punya anak yatim, dikasih sama orang santunan, ini buat si fulan, sama emaknya dipakai. Nah itu ibunya makan harta anak yatim. Kalau mau ngasih 2, ini buat emaknya, ini buat anaknya, gitu ya. Beda, emaknya beda, agak gedean dikit, anaknya kasih baju permen aja. Itu jangan sampai emaknya dilancongin harta anak yatim, dia punya warisan banyak. Wah, ini anak orang ini punya anak yatim yang punya banda nih. Tuh, emaknya dilancongin anaknya, ditelantarin, hartanya dimakan. Itu makan harta anak yatim, begitu ya. Termasuk juga tahlilan di rumah itu, meninggalkan anak yatim dan hartanya belum dibagi, makan di situ, tapi makannya bukan sedekah dari tetangganya atau dari kerabat, makanannya dari
harta warisan yang belum dibagi. Di dalam harta warisan itu ada hak anak yatim yang belum dibagi, haram. Ada mahjur alaih di situ, kita makannya minumnya haram, termasuk ya'kuluna fi butunihim haram. Tahlilannya sunnah yang dimakan barang haram. Oh, ngapa haram? Ajaran baru, ajaran baru. Jadi kitab fikih, mau di kitab Mahali juga ada, dia ada di kitab fikihnya. Gitu, kita makan harta anak yatim haram. Terus gimana kita? Tahlilan doang ya nggak apa-apa, tahlilan doang, makanan bawa dari rumah, beli KFC, beli McD, beli gitu. Kalau mau ditanya, ini hartanya dari mana? Apakah dari harta mayit yang belum dibagi? Apa emang ada yang ngalangin dulu saudaranya? Apa? Oh, ini punya ini almarhumnya punya anak kecil nggak? Punya. Ada, mohon maaf, dan bukannya enggak, ini ngejaga perut anak, begitu itu, hanya jaga perut. Amplopnya terima, sama aja. Saya nggak makan katanya, amplopnya diterima, sama tak ini. Gitu. Gitu ya, sama aja, sama. Kalau punya anak kecil jangan, kecuali makanannya emang dari kerabatnya disumbang. Nih buat malam acara, berarti bukan pakai harta mayit. Kecuali udah dibagi juga, udah dibagi, ini punya si fulan, punya anak yatim itu udah dibagi juga, berarti udah nggak kecampur. Jadi dipakai punya jatah istrinya dari mayit. Ngeri kan? Ngeri. Kadang ini yang nggak sadar, kamu udah soleh aja gitu udah. Padahal kita lagi maksiat itu. Seminggu hartanya dihabisin sama kita, anak yatim. Berarti nggak boleh tahlilan? Bukan nggak boleh tahlilan, tahlilannya boleh. Yang nggak boleh makan harta anak yatim, kan bukan harta anak yatim. Mayit punya harta belum dibagi, itu ada jatahnya anak yatim di situ. Seenggaknya syubhat itu. Gitu tuh, nggak boleh. Terus kita apa? Anggong gitu, diem gitu. Bawa minuman dari rumah. Gitu tuh ya. Repot ya kalau nggak punya anak yatim mayitnya cuma makruh doang, tapi kalau ada anak yatim haram, makannya haram. Yang ada kita kudu bantu, begitu ya aturan Islam, begitu aturan fikih begitu. Coba lihat di kitab fikihnya, kalau nggak percaya hukum makan itu tuh sedekah yang disediakan dan tahlilan. Kalau nggak ada anak yatim atau mahjur alaih atau orang yang goib, salah satu ahli warisnya nggak ada yang pergi, maka makruh doang, makruh, nggak apa-apa itu. Ngerokok dulu lanjut dia antuk, makan nggak apa-apa. Kalau ada anak yatim atau ada salah satu ahli warisnya yang nggak ada, maka hukumnya haram. Ya haram, jangan dihela-hela. Haramnya haram, harus kita katakan. Walaupun kita pelaku haram sekaligus, hukum harus kita katakan haram. Jangan mentang-mentang kita pelaku halal gitu, jangan. Hukum tetap hukum, karena itu punya Allah, aturan Allah dan Rasulullah, bukan aturan kita. Jangan kita ngerubah-rubah hukum. Mau kiai gede kayak apa juga nggak boleh. Bunga bank, riba, tetap kita katakan riba mah haram. Walau kayak apa, walaupun udah menyebar, walaupun kita juga makan, tetap bilang haram. Boleh nggak? Haram. Jangan walaupun kita tukang mabuk, bilang bir itu haram, jangan bilang haram, karena Allah bilang haram. Begitu. Jangan dihela-hela, ini boleh, ini boleh. Tahu? Dulu ada tuh, ada kiai yang mengatakan bunga bank halal. Akhirnya didebat sama Buya, tobat ya, baca syahadat. Ada karangannya, motifnya dari dia kan berani banget. Bunga bank halal, haram tetap haram, walaupun semua juga pasti makan dari bank, benar nggak? Gak ada yang gagal makan. Mau hidup di hutan bisa tuh, pasti. Tapi tetap hukum harus kita katakan haram gitu. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya katakan haram.
gitu. Jangan kalau begini boleh, kalau begini ada, kalau begini boleh, nggak ada begitu. Akhirnya efeknya nantinya rusak, orang jadi berani sama hukum Allah. Orang jadi berani sama hukum Allah lantaran kayaknya jorok. Begitu, nggak boleh begitu. Ini udah, walaupun andai kata ada darurat, ada kata darurat nggak ada lagi pinjaman kecuali dari Pak, kecuali minjem ke situ. Tetap katakan yang hukum haram. Adapun hukum darurat lain bahasa. Tetap kayak babi haram nggak? Haram sampai hari kiamat juga. Kalau darurat lain lagi bahasa kalau darurat mah. Tapi tidak menghalangi hukum ya najis ya haram makan babi tetap dibolehkan seukuran hajat. Namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, kalau namanya darurat mah nggak ada jalan keluar, harus begitu. Maka itu namanya darurat. Kalau ada jalan keluar maka nggak darurat itu. Akhirnya orang kalau melanggar hukum Allah, siapapun orangnya, maka dihukum sama. Ada dulu di zaman Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar masih kecil, ziarah ke kuburan, ngedenger disiksa, ada orang teriak-teriak, kenapa ini? Kaget, ini kan ulama, kok disiksa, kok teriak-teriak? Nanya ke ulama yang lain, kamu kok kayak kenapa? Itu kuburan bulan, iya, kok teriak-teriak? Ibnu Hajar udah bisa ngedenger. Ternyata dia suka makan riba. Itu ulama. Oh, jangan main halal-halalin aja. Berani sama Allah, silahkan kalau berani mah kita mah. Tetap walaupun kita pelaku sekalipun kita pernah. Gitu ya. Saddan dzara'i, menutup pintu wasilah biar jangan sampai terbuka lebar. Nah, sampai orang menggampangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kudu saklek. Kalau jelasin secara hukum, standar hukum fikih ini ulama begini. Jangan sama kita, jangan asal otak. Fikih itu diambilnya dari hukum ulama, dari ashabus syafi'i ketetapannya, bukan ulama sekarang. Nggak bisa ulama, capability-nya nggak ada ulama sekarang itu harus dinasnya dari ulama dulu tuh. Makanya kata Imam Suyuti, ilmu yang tidak bisa saya jadi pemimpinnya cuma ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih mau berkembang, tapi hukumnya harus dari yang dulu, harus nyamain. Makanya kita namanya asbab wa nadhair, masalah baru tapi hukumnya harus sama. Ada kemiripan enggak tuh, tetap hukumnya dari yang awal. Jangan mengatakan boleh begini kalau begini, enggak ada. Gitu. Ini galak amat, bukan galak, menjaga. Gitu ya. Menjaga jangan sampai kita mengiktikadi ini halal. Andai kata kita terpaksa minjem karena nggak ada jalan keluar, karena darurat, bukan karena ini halal. Awas, nggak ada hukum haram jadi halal, nggak ada. Gitu ya. Karena darurat. Kalau darurat mah ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Di asbab wa nadhair itu di qawaid fikih. Darurat itu ditakdirkan seukurannya aja. Kayak kita butuhnya kalau di hutan nggak ada makanan kecuali babi, makan. Tapi yang dimakan syukuran nutupin biar kita nggak ngedeg-deg atau nggak mati. Jangan enak ya, terang di sate, di sop, di gulai lah, itu mah bungkus. Yang boleh itu buat nutupin, buat sabdur ramak, nutupin ruh biar nggak mati. Syukuran berapa gitu. Nah, kalau digulai di sate mah doyan, itu bukan darurat, mah doyan gitu tuh ya. Jadi hukum jangan dirubah, kudu benar-benar kita ngejaga hukum. Walaupun kita berlaku maksiat, katakan itu maksiat. Jadi kita nggak hargai pendapat Allah dan Rasul, itu haram. Jangan halal ini lah, boleh ini mah, sikat habis nanti kualat boleh gitu ya, karena nasnya jelas gitu ya. Innamal bay'u mislur riba, ya. Innamal bay'u mislur riba bari qalab itu. Wa halallahu al-bay'a wa harrama
Itu jelas nasnya Al-Quran lagi, bukan ijtihad ulama, jelas nasnya. Riba itu haram. Haram aja. Jangan takut, biarin dikata ulama apalah sebutnya curun lah segala macam, enggak ini wawasannya kurang, biarin. Biar dikata apa juga, yang penting kita ikut apa yang Allah katakan, selamat. Lebih selamat. Kita ngaku bukan orang yang soleh, juga bukan orang yang ahli Tuhan, bukan orang yang, tapi kita menghargai. Allah katakan kita menghargai hukum Allah dan Rasulullah. Oke, so dari jangan sampai kita makan itu ya. Qala Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlawi. Ini dalilnya, setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka itu tempat paling utama buat dia. Ahaqqubi. Orang yang dididik makan barang haram, makannya yang haram, yang kagak jelas dimakan, apalagi yang haram, maka neraka begitu ya, neraka begitu, neraka. Wasani, ya sekarang nggak ada orang yang lepas dari bank, bener nggak? Orang dana umroh, dana haji aja pasti lewat bank, bener nggak? Iya, tetap nggak bisa itu, harus lewat itu mau nggak mau. Tapi tetap hukum Allah kita katakan itu haram. Karena kenapa kita mau? Karena nggak ada jalan lain. Masa kayak gondol-gondol duit ke Mekah dengan bayar gitu? Nggak bisa, karena pasti lewat itu. Udah dihancurin sama orang-orang Yahudi gitu ya. Orang sistem ekonominya begitu udah. Mau nggak mau. Gimana doanya mau dijabah, orang banyak barang haram kita makan gitu ya. Maka kata Nabi di akhir zaman riba di mana-mana. Andai kata nggak ngelakuin riba, kita kena debunya. Benar sekarang semua pasti udah lewat itu. Peci sarung emang belinya duit begitu ya. Korban apa tidak mana gitu. Kalau mau kayak Tarzan pakai daun, kalau pisang ini nggak bisa lepas ya. Tapi hindari sebisa mungkin, jangan sampai kita dibiarkan. Wasani, adapun yang kedua, alasannya kenapa kita harus menghindari barang haram. Anna akil al-harami wa syubhati matrudun la yuwaffaqu lil ibadah. Sesungguhnya orang yang makan barang haram dan syubhat, matrudun itu terusir dari kehadiran Allah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, terusir dari kebaikan, jauh. La yuwaffaqu lil ibadati, yang tidak diberi taufik buat ibadah. Susah untuk mendapat taufik kalau orang makan barang haram. Gak bakal. Yang Nabi yang bilang an-naru aula, neraka kalau Nabi, bukan kita yang ngomong. Orang makan barang haram, neraka tempatnya. Illa yasluhu li khidmatillah, karena tidak layak dia untuk mengabdi kepada Allah. Illa kullu tahirin mutahharin, kecuali tiap orang yang suci yang disucikan. Orang yang suka makan barang haram, cuma orang yang dilarang dalam syariat. Kodok, termasuk kodok barang haram, kura-kura haram dimakan, begitu. Kapal selam haram dimakan. Kapal selam begitu. Ikil babi nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh. Tuhan, bakso babi nggak boleh. Begitu. Ya, sebisa mungkin kita hindari. Bakso tikus nggak boleh. Gitu ya.
tikus, walaupun kita doyan sama tikus jangan gitu ya. Jangan dimakan halal. Enggak katanya nggak makan babi, tapi panci yang buat ngorengnya dicampur sama aja. Baksonya enggak, ini bakso daging, bakso ayam, sapi, tapi bekas gilingannya nyampur, sama aja gitu. Berharap makan tikus, nelen tikus, anak tikus haram, nggak boleh makan. Makan ular kobra, susu beruang haram kalau beruang asli. Tapi yang berani mencet-mencet bisa dicakar sama beruang gitu. Ragu kita nggak boleh haram, boleh dimakan. Atau makan bangkai, makan ayam yang potongannya nggak sesuai syariat, ayam tiren haram tuh. Atau bebek tiren yang potongnya nggak sesuai syariat aja, itu jadi bangkai, haram. Begitu tuh, harus haram. Gitu. Kalau kita tahu motongnya ini, kalau nggak tahu masih ada ajaran, masih ada celah, nggak apa-apa. Wah, tapi yang baik dihindari. Tuh, makan barang haram tuh, sama tuh gitu tuh ya, makan tiren, ayam tiren nanti kemarin. Udah lumping haram dimakan, kayu. Ikan hiu boleh nggak? Ikan hiu boleh. Walaupun ada ulama mengatakan buaya mudah hajar boleh, nggak boleh. Karena maksudnya ikan. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh juga. Ya, yang penting ada ulama mengatakan boleh. Kita ngaji fikih tahu ini hewan yang boleh makan. Yang kering nggak boleh. Walaupun doyan yang makan yang kering. Nanti ngoroknya bunyi jangkrik, krik. Gitu ya. Nggak boleh. Saron nggak boleh dimakan. Saron nggak boleh. Nggak boleh ya. Semut nggak boleh dimakan. Semut nggak boleh haram makan semut. Kalau minuman ada semutnya ya wah enak rasanya ada itu semut. Jangan haram makan barang haram semut. Gak usah yang lain dulu, yang sering terjadi di kita. Semut kan bangkai kalau udah mati, bangkai. Dan juga semut nggak boleh dimakan, menjijikkan, jorok, barang haram, gelap hatinya. Orang kalau makan barang haram gelap. Ikan mas nggak boleh. Gurami nggak boleh. Kalau boleh nyolong, nggak boleh. Kepiting ada dua. Hewan halal jelasin. Ada yang kepiting hidupnya di darat sama di air, itu nggak boleh. Kalau yang kepiting yang hidupnya cuma di air boleh. Begitu. Ya boleh. Begitu harus tahu. Terus kuping gajah boleh nggak? Lebaran tai kucing ada. Kuping gajah ada. Iya, tai kucing nggak boleh dimakan. Kalau kuenya boleh. Kalau udah jadi kue boleh. Ada kue namanya kue tai kucing, jadi bentuknya sama. Ada di kita kue tai kucing. Tapi kalau tai kucing asli jangan, walaupun digoreng disuruh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ikan hiu boleh nggak? Ikan hiu ada khilaf. Kamu boleh. Gitu. Jadi yang haram-haram itu bukan hanya ini.
Kepiting juga sama, ada yang mengatakan haram. Yuyu haram karena dua alam. Yuyu itu. Ada kepiting yang hidup di laut ya, dan ada yang di pinggir itu. Gitu. SpongeBob boleh nggak? SpongeBob. Gue bisa makan SpongeBob. Tuh. Asani anak cewek. Hati-hati tuh ya, kita makan barang haram susah ibadahnya. Berat diajak ibadah, diajak zikir, diajaknya berat. Susah ibadahnya, mau barang haram. Itulah ya seluruh nggak layak orang yang makan barang haram buat khidmat. Karena harus tahir mutoh. Qultu aku katakan ana alaihi sallallahu ta'ala qad manal junub an dukhul baiti. Bukankah Allah telah mencegahkan orang junub dari masuk di rumahnya? Al muhdits maksudnya baiti masjid, baitullah, bukan di rumah. Rumah siapa kok nggak boleh? Maksudnya baitullah atau masjid. Orang junub nggak boleh masuk masjid, dilarang. Junub mandinya di masjid. Agak ada air katanya. Gitu. Habis junub jangan masuk masjid, jangan diem. Wal muhditsu dan orang yang hadas. Wal muhditsa dan orang yang hadas an masih kitabi dari memegang kitab Allah. Enggak boleh. Qala azza min qailin, berkata azza yang agung orang yang mengucap wala junuban illa abiri sabil, dan tidak halnya keadaan kalian junub, enggak boleh itu kecuali orang-orang yang lewat di jalan habili sabilin, lewat doang. Kalau lewat enggak apa-apa. Hatta tagtasilu, sehingga kalian mandi baru. Oh, kalau mandinya juga pakai syarat dan rukun, jangan asal mandi-mandi aja. Mandi wajib, semua harus kena air, rambutnya kena air semua, telinganya nih lipat-lipitnya kena air, pokoknya lipat-lipat tubuh kena air semua. Semua yang ada nih kena air. Kuku, awas, dan kuku kudu kena air. Rumah di junub nggak asal-asalan. Tuh ya, selangkangan kenain air. Semua ini lipat-lipat tubuh kudu kenain air. Orang kalau kagak tahu bahaya. Angka udah sah, padahal kagak sah. Airnya juga nggak boleh mustakmal. Airnya jangan pakai air yang di ember, di mana di situ bekas wudhu, di situ juga itu mustakmal, nggak boleh buat mandi. Nggak sah buat mandi. Kita wudhu di situ embernya kecil, ketampias airnya, tampias. Kita wudhu di satu, wudhunya ditadangin di situ ya buat wudhu lagi atau buat mandi, nggak boleh, itu mustakmal. Sedangkan embernya kurang dari 2 kulah. Mustakmal, kadang kita ceroboh, banyak terjadi tuh begitu. Sama kebak doang atau langsung dari keran. Gitu ya, kalau dari embernya tutup, jangan kita wudhu nih ke situ. Kita orang mau masuk masjid, orang punya hadis nggak boleh megang Quran, megang Quran nggak boleh. Mandinya yang benar, mandinya niatnya yang benar, sunah-sunahnya. Kalau Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala yang masyhur mutahhir tidak memegang akan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, maksudnya orang punya wudhu ataupun bersuci dari hadas besar dan kecil. Ma'an al-janabah wal hadas berubah beserta bahwasanya junub dan hadas itu perkara mubah. Boleh nggak orang junub? Ya boleh. Masa orang junub nggak boleh? Haram itu junub, haram. Nggak boleh. Wal hadas juga orang kentut, orang punya hadas, kencing, kentut, berak, segala macam, boleh nggak? Boleh. Siapa yang ngelarang? Gitu, dilarang-larang masuk angin, blok-blok akhirnya. Mau kentutnya lewat mulut, nanti ditahan-tahan. Nggak boleh. Pakai fabiman huwa munghamisun fi qadaril haram. Maka bagaimana dengan orang yang tenggelam di dalam kotoran barang haram? Wa najasati suhti wa syubhat, dan najisnya barang haram dan syubhat. Orang junub aja nggak boleh masuk masjid, bagaimana orang yang haram? Nggak bisa. Wa mata yud'a ila khidmatillahil aziz,
wa dzikrihi syarif subhanahu. Kapan dia diundang untuk khidmat kepada Allah dan mengingat Allah yang mulia? Kapan? Kalau kita masih ada barang haram terus, enggak bakalan mau diajak kebaikan. Susah. Kalau perut kita penuh dengan barang haram, semua gak bakal. Ada pengajian juga tutup mata hatinya, adanya juga tutup. Kala, sekali-kali tidak. Fala yakunu dzalika abadan, maka tidak ada itu yud'a, sama sekali nggak bakal bisa. Imam Ghazali kan begitu. Waqala Yahya bin Ma'in ar-Razi, dan berkata Yahya bin Ma'in rahimahullah, at-ta'atu makhzunatun fi khazainillah ta'ala, bermula ketaatan itu tersimpan, taat itu tersimpan di gudangnya Allah. Wa miftahu doa, kuncinya taat itu doa. Wa asnanul halal, dan gigi kuncinya itu halal, barang halal. Dalam yang kunil miftahi asnan fala yanfatihul bab, maka jikalau tidak ada bagi kunci asnanun berulang geri, nggak ada gigi yang itunya kunci, nggak ada gigi-giginya, fala yanfatihul bab, maka tidak terbuka pintu. Dalam yang fatih babul khazanah kayfa maafin ta'at, dan bila tidak terbuka pintu gudang, mahalnya bagaimana sampai dia kepada perkara yang fiha dalam khizanah min ta'at, daripada ta'at atau barang halal, kuncinya itu barang halal. Wasali sudah bermula yang ketiga, naqilan haram yang syubhati mahrumun min filil khairi, yaitu bahwasanya orang yang makan barang haram dan syubhat itu terhalangi dari melakukan kebaikan, nggak bakal jadi orang baik, nggak bakal bisa. Aina tufiqalahu filil khairin fa mardudun alaihi ghairu maqbulun minhu, maka jikalau berbetulan baginya tufiqalahu fi'il khair, melakukan kebaikan, fa mardud, maka khair itu ditolak. Kalau dia ngelakuin kebaikan ditolak. Sakit nggak? Orang tolak sakit, apalagi ditolak sama Allah. Tolak sama cewek aja sakit, ditolak sama Allah lebih sakit. Saya mau kemana kita ngarepnya? Emang Allah Tuhannya lebih sakit. Jangan sampai dah ghairu maqbulun minhu, tidak diterima, nggak diterima. Faidan la yakuna min dzalika ghairan ana, kalau begitu tidak ada bagi dia min dzalika daripada fi'lul khair kecuali al-ana, capek, wal kadza, capek doang, masyghul waktu, dan membuang dan menyibukkan waktu, enggak ada hasil. Andai kata dia bisa melakukan kebaikan, enggak ada apa-apanya. Dia sibuk zikir ini atau sibuk ngaji atau sibuk ngelakuin kebaikan tapi barang haram diembat juga, capek doang dapatnya, enggak diterima. Kayak orang puasa tapi makannya barang haram, nggak bakal terima. Mau buka kormanya pakai korma juga kayak nggak diterima. Begitu. Emang apa? Makan barang haram. Kalau Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad SAW, kami ini lah salam kami lah selalu bermula banyak orang Bermula banyak itu orang yang qiyamul lail, bangun malam, lai salam kami tidak ada bagi kau dari bangunnya kecuali begadang doang. Yang didapat begadang. Maka min shaimin lai salam min syamilal juwa gama, dan bermula banyak orang puasa yang tidak ada baginya dari puasanya kecuali haus, kecuali lapar dan haus. Orang puasa banyak, nggak dapat dari puasanya, nggak dapat apa-apa. Walaupun sedekahnya banyak, dia suka makan barang haram, ngelakuin yang haram, nggak dapet. Gitu ya, nggak dapet ya. Ngomong Nabi, mau siapa kayak kita kok posisinya? Kalau Nabi bilang nggak dapet. Mau dia mulai sampai membongkak kayak kita, nggak dapet karena makan barang haram. Coba kalau kita nggak ngaji, siapa yang ngasih tahu begini? Mana ada orang tua kita atau keluarga kita emang peduli? Nggak ada yang peduli sama kita. Itu Rasulullah SAW yang ngedidik kita, itu Rasulullah. Dunia akhirat kita diselamatin sama Nabi. Dunia di hati-hati, jangan begini. Di akhirat sama diselamatin. Ada yang makhluk yang peduli sama kita? Nggak ada selain Rasulullah yang peduli sama kita. Kitanya orang peduli sama Nabi. Nabi peduli sama kita, selamatin kitanya orang peduli. Ini kita ngaji, bukti kepedulian Rasulullah. Kalau kita nggak ngaji berarti dipeduli nama Nabi kita enggak. Ini Nabi ngasih tahu, kalau nggak ngaji mana tahu kita. Ngaji berarti Nabi peduli sama kita. Ini begini. Kalau kita nggak ngaji atau kita ninggalin, berarti kita mengabaikan seruan Rasul. Kalau seruan Rasul aja dia berani tinggalkan,
bagaimana seruan orang kayak kita, bagaimana orang biasa. Nabi aja yang nyuruh kita abaikan, Nabi yang nyuruh kita tinggalin, bagaimana orang kayak gini yang lagi diemin. Nabi yang jelas-jelas nyelamatin juru selamat, dia enggak. Orang kalau kita nggak tahu selamat atau tidak kan pasti nurut sama yang nyelamatin. Iya pak, gitu. Kalau kita nggak bisa nyelamatin diri kita, pasti kita ngikut sama orang yang bisa nyelamatin kita. Siapa? Rasulullah SAW. Ini mah kita udah kita nggak selamat, udah kita udah bego, udah kita nggak punya amal, udah kita beli demen. Oh, nggak sama Nabi Muhammad. Ya jangan salahkan Rasulullah. Gitu ya. Jika nanti suatu saat nggak diperhatikan atau nggak diaku sama Nabi Muhammad SAW, jangan salahkan. Gitu. Karena orang ngaji itu sejatinya bukan ngedengerin ilmu pengajar, bukan ngedengerin ilmunya Imam Ghazali, tapi ngedengerin ilmunya Nabi Muhammad SAW. Orang ninggalin ngaji sama dengan dia meninggalkan Rasulullah. Makanya kita tuh kadang ngeliburin itu berat, karena beratnya bukan Rasulullah. Gitu ya. Kita mah enak-enak ya. Liburin aja ya. Orang yang ninggalin ngaji sama dengan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kita pengen terhubung tapi kitanya mundur, gimana? Gitu ya. Pengen terhubung sama Nabi Muhammad SAW, tapi emang ngaji enggak. Padahal yang ngaji itu ilmunya Nabi, syariat Nabi, ajaran Nabi, ajakan Nabi, bukan yang lain. Bukan ajakan Imam Ghazali, bukan ajakan saya, bukan ajakan. Enggak, itu ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi. Siapalah Imam Ghazali kalau bukan Nabi Muhammad? Siapalah Syekh Abdul Qadir Jalani kalau bukan Nabi Muhammad? Siapalah Imam Fakhirul Muqaddam kalau bukan Nabi Muhammad? Siapalah wali-wali yang ada di dunia segede apapun kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Mereka begitu jadi orang mulia karena Nabi Muhammad. Makanya kita jangan macam-macam. Di pengajian itulah, di situ turunnya interaksi, ya, hubungan antara umat dan Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada ajaran yang diajarnya selain ajaran Rasulullah, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani, nggak ada yang sanggup orang itu menghadap tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad doang, nggak ada yang berani. Siapalah kita kalau bukan Rasulullah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalu salat amrin fi jawfi haramun. Tidak akan terima oleh Allah kan salat seseorang yang di dalam perutnya bermula barang haram. Gak bakal terima mau salatnya 1000 rakaat, 200.000 rakaat sekalipun, sampai bengkak, sampai dengkulnya pindah tulangnya, sampai jidatnya bolong sekalipun. Kalau dia masih makan barang haram, gak bakal terima. Ngomong Nabi yang saya pakai, kalau udah Nabi yang ngomong ketutup semua gitu. Ini buat kita semua, jadi seolah-olah Nabi tuh, Imam Ghazali ini hasil didikan Rasulullah, jadilah Imam Ghazali. Nah kita ngaji tuh hasil didikan Rasulullah, kita ngaji lagi ngedengerin didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.